Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi psikologi Universitas Medan Area dan kami dari kelompok 1. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai psikologi kesehatan dan pengobatan perilaku loh. Menarik bukan sih? Sebelum kami menjelaskan mengenai apa sih psikologi kesehatan dan pengobatan perilaku itu, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Afrizal Rangkuti, yang kedua ada Ahyar Setiawan, yang ketiga ada Hairunisa Aris, yang keempat ada Dinda Nur Aryani, yang kelima ada Iksani Ilaika Putri Siregar, yang keenam ada saya sendiri yaitu Jessica Claudia Hutagalung, yang ketujuh ada Rizky Wulandari Simanjuntak, yang kedelapan ada Skindi Nur Haruni Pohan, dan yang terakhir ada Widya Putri Bahari. Tapi sebelum menonton dan mendengarkan video ini, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Selamat menonton dan mendengarkan buat teman-teman semuanya. Oke, baik, saya Ahyar Setiawan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan perspektif dari psikologi kesehatan dan pengobatan perilaku. Di sini ada tokoh yang namanya Rice 1998. Dia mengungkapkan bahwa ada dua perspektif utama yang telah mempengaruhi pandangan kita tentang kesehatan dan penyakit. Oke, perspektif yang pertama menurut Rice adalah tradisi biomedis yang berkembang seiring waktu sebagaimana orang-orang berpikir untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan observasi. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang perspektif yang pertama. Jadi, ilmuwan biomedis di sini lebih berfokus pada anatomi, teori kuman, dan akhirnya genetika dalam upaya untuk mereka untuk mendefinisikan dan memahami penyakit. Penelitian biomedis mungkin begitu terpikat terhadap korelasi somatik. Misalnya, proses fisik abnormal dan ketidakseimbangan biokimia. Itulah namanya korelasi somatik. Sehingga variabel psikososial sering diabaikan. Terakhir, tradisi ini memperkuat perspektif dualisme, pikiran tubuh yang sudah ketinggalan zaman dan terbatas kegunaannya. Ini tidak berarti bahwa tradisi biomedis tidak penting atau tidak relevan dengan kedokteran, sains, dan psikologi. Sebaliknya, sudut pandang biomedis yang ketat terkadang terlalu sempit karena tidak dapat secara memadai menjelaskan bentuk penyakit dan penyakit yang banyak ditemui. Perspektif yang kedua menurut Rice, yaitu pengaruh besar kedua pada pandangan kita tentang kesehatan dan penyakit adalah perspektif psikososial. Pada tahun 1940-an, generalisasi yang luas ini telah menyatu ke dalam bidang pengobatan psikosomatis. Pengobatan psikosomatis didasarkan pada asumsi bahwa penyakit dan keadaan penyakit tertentu disebabkan oleh faktor psikologis. Jadi di sini ada peneliti yang bernama Alexander pada tahun 1950. Dia mengidentifikasi beberapa penyakit psikosomatis termasuk tukak lambung. Tukak lambung itu luka yang ada di lambung. Tukak lambung di sini dia luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit yang dinamakan dengan MAH. Oke. Selanjutnya ada hipertensi esensial, yaitu peningkatan tekanan darah, dan asma bronkial. Asma itu kayak sesak napas. Jadi semua penyakit dibagi menjadi yang disebabkan oleh faktor organik atau fisik dan yang disebabkan oleh faktor psikologis.
Beberapa yang mengadopsi perspektif ini percaya bahwa setiap penyakit psikosomatis memiliki konflik bawah sadar yang beberapa dan spesifik yang mempengaruhi orang tersebut untuk gangguan ini. Misal, kebencian yang ditekankan diyakini menyebabkan rheumatoid arthritis. Apa itu rheumatoid arthritis? Jadi rheumatoid arthritis adalah peradangan pada sendi. Meskipun awalnya menarik, namun banyak studi empiris tidak mendukung teori-teori tersebut, sehingga menjadi jelas bahwa faktor psikogenetik spesifik seperti itu tidak terlalu prediktif. Faktanya faktor psikososial terlibat dalam semua penyakit, tetapi faktor-faktor ini mungkin tidak selalu memiliki peran penyebab utama. Oke, selanjutnya yaitu definisi psikologi kesehatan. Kita ketahui banyak tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang psikologi kesehatan, tapi di sini kami dari kelompok 1 mengambil tokoh yang bernama Matarazzo pada tahun 1980. Jadi menurut dia itu psikologi kesehatan secara khusus didefinisikan sebagai kumpulan dari kontribusi pendidikan, ilmiah, dan profesional khusus dari disiplin psikologi untuk promosi dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan penyakit, dan diidentifikasi korelasi etiologi. Jadi identifikasi korelasi etiologi itu di sini dia lebih menjelaskan bagaimana sebab akibatnya, sebab akibat dari masalahnya. Dan diagnostik kesehatan, penyakit dan disfungsi terkait. Itu menurut tokoh dari Matarazzo 1980. Saya, Iskandar Haripohan, akan menjelaskan tentang menghubungkan stres dan gaya hidup serta perilaku, kepribadian, dukungan sosial, dan kesehatan. Masuk kita kepada stres dan kesehatan. Meskipun istilah ini sering kita gunakan, namun tidak banyak orang yang mendefinisikan ini secara tidak tepat. Banyak orang yang menyebutkan bahwa stres ini merujuk pada kualitas stimulus eksternal. Ada juga yang menyebutkan bahwa stres ini merupakan respon terhadap rangsangan. Dan yang lain juga percaya bahwa stres ini adalah hasil dari interaksi antara rangsangan dan respons. Nah, di sini kalian bisa melihat bagaimana proses dari stres. Nah, jadi proses stres itu berawal dari lingkungan dan keadaan sosial yang terdapat potensi penyebab stres. Lalu setelah itu penilaian tuntutan atau permintaan dan kapasitas adaptif. Setelah itu suatu peristiwa dianggap sebagai peristiwa yang ramah atau jinak, atau bisa juga suatu peristiwa dianggap sebagai hal yang mengancam, penuh kebencian atau menantang. Lalu setelah itu dari ini timbullah respon-respon emosional negatif, respon-respon fisiologi, dan respon-respon perilaku dan pemecahan kognitif. Nah, apabila ini tidak bisa dikontrol, seperti dia bisa penilaian uang, peringanan, mencari informasi lagi, atau memanipulasi penyebab stres atau keadaan, maka dia bisa menyebabkan kemarahan, terus juga menahan emosinya, kesedihan. Setelah itu yang bisa menyebabkan peningkatan resiko terhadap penyakit psikiatrik dan fisik. Dan terus proses ini terus berlangsung selama di kehidupan kita. Nah, di sini kita bisa melihat dampak psikologis pada stres. Jadi, stres ini bermula diproses di hipotalamus, lalu turun ke kelenjar pituitari, lalu diproses di sistem endokrin dan
sistem saraf simpatik. Lalu masuk ke dalam kelenjar adrenalin yang mengeluarkan hormon kortisol, epinefrin, dan non-epinefrin. Nah, di sini kenaikan energi, inflamasi atau peradangan menurun. Bisa juga kenaikan detak jantung, pernafasan, aliran darah, dan kekuatan otot. Jadi, dampak stres ini bisa menyebabkan kenaikan detak jantung, pernafasan yang tidak stabil gitu. Terus aliran darahnya juga tidak stabil, terus kekuatan otot yang menurun ataupun meningkat. Seperti itu. Saya, Widya Putri Bahari, akan membawakan materi tentang fokus pada aplikasi klinis stres yang paling umum bagi mahasiswa sarjana. Pada tahun 2008, Smith dan kolega melakukan survei terhadap ribuan mahasiswa untuk menentukan jenis peristiwa kehidupan mana yang paling sering terjadi dan membuat stres atau mengganggu secara emosional. Mereka menemukan bahwa 84,5% mahasiswa mengalami peristiwa kehidupan yang merugikan pada suatu waktu dalam hidup mereka. Peristiwa kehidupan yang merugikan terutama melibatkan kematian orang yang dicintai sebesar 62,7%, masalah akademis sebesar 39,6%, perceraian atau perpisahan orang tua sebesar 24,4%, dan pengalaman seksual traumatis sebesar 18,4%. Selanjutnya, perilaku dan kesehatan. Perilaku, kebiasaan, dan gaya hidup dapat mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Variabel kognitif dapat mempengaruhi keputusan kita tentang mengadopsi perilaku sehat atau tidak sehat. Mengutip satu contoh, banyak psikolog kesehatan yang berfokus pada variabel self-efficacy, atau lebih kita kenal dengan efikasi diri. Self-efficacy mengacu pada keyakinan orang tentang kemampuan mereka untuk mengontrol peristiwa yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, ada juga teori motivasi perlindungan atau PMT yang menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari penilaian ancaman dan penilaian coping. Nah, penilaian ancaman di sini merupakan evaluasi faktor yang akan mempengaruhi kemungkinan terlibat dalam perilaku seperti kerentanan yang dirasakan dan potensi bahaya. Sedangkan penilaian coping merupakan sebuah evaluasi kemampuan seseorang untuk menghindari atau mengatasi hal negatif. Selanjutnya, ada faktor kepribadian. Baik secara langsung maupun tidak langsung, karakteristik kepribadian dapat mempengaruhi kesehatan dan penyakit dalam banyak hal. Kita ambil contoh seseorang yang berkepribadian malas. Mereka selalu menunda pekerjaan sehingga akhirnya harus selalu begadang. Akibatnya, tubuhnya merasa kelelahan dan tidak siap beraktivitas di pagi hari, sehingga mudah diserang penyakit. Contoh lainnya yaitu seseorang dengan kepribadian pemarah atau temperamen tinggi. Hal tersebut dapat mempengaruhi fungsi jantungnya. Selain fungsi jantung, temperamen tinggi juga dapat mempengaruhi tekanan darahnya. Hal fatal yang dapat terjadi yaitu stroke dan darah tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya, Rizky Wulandari Simanjuntak, akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini gagasan tentang kemungkinan hubungan antara kepribadian atau gaya coping dan konsekuensi kesehatan yang merugikan, khususnya penyakit jantung koroner. Ini dikemukakan oleh dua ahli jantung, Friedman dan Roseman tahun 1974. Mereka mengidentifikasi serangkaian karakteristik dan perilaku kepribadian yang berbeda dan mengusulkan bahwa ini merupakan pola perilaku tipe A. Menurut Glass tahun 1977, ia menggambarkan individu tipe A sebagai orang yang cenderung yang pertama itu tergesa-gesa atau terburu-buru. Yang kedua, jika terlambat, ia akan memperlihatkan kinerja yang terganggu.
Kemudian yang ketiga, bekerja mendekati kapasitas maksimum, termasuk jika tidak ada batas waktu. Dia akan bekerja sesuai kemampuannya hingga maksimal, hingga batas yang tidak bisa ia capai lagi. Kemudian yang keempat, dating lebih dahulu dari perjanjian. Yang kelima, jika mengalami frustasi menjadi agresif dan penuh dendam. Nah, di sini nih bahayanya. Kalau misalnya dia frustasi dengan kerjaannya, ia akan menjadi agresif dan penuh dendam. Kemudian, tidak memperlihatkan rasa lelah dan simptom fisik lain. Kemudian yang terakhir itu ada termotivasi sangat intensif untuk menguasai lingkungan fisik dan sosial dan memelihara pengendaliannya. Kemudian, dukungan sosial dan kesehatan. Di sini, hubungan antara dukungan sosial, stres, dan kesehatan mungkin bergantung pada sejumlah faktor, termasuk faktor ras, jenis kelamin, dan budaya. Misalnya, wanita yang rata-ratanya tampaknya mendapatkan lebih banyak manfaat dari dukungan sosial daripada pria, mungkin karena wanita itu cenderung memiliki hubungan yang lebih intim secara emosionalnya. Maksudnya di sini wanita itu dia lebih terkendali emosionalnya, dia lebih dominan ke suasana hatinya, emosional, marah, sedih, senang itu lebih dominan daripada pria. Menurut Bretman dan Weiss tahun 2010. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian HIV dan AIDS yang ada di Amerika Serikat. Mungkin nanti isi dari penelitian ini kalian bisa baca langsung di slide-nya. Saya akan menjelaskan inti dari slide ini, inti dari penelitian ini. Nah, di mana di sini banyak nih orang-orang baru sekitar 50.000 orang setiap tahunnya terinfeksi HIV. Umumnya juga banyak termasuk anak-anak berusia 13 tahun ke atas, yaitu masa remaja awal, sekitar 1,2 juta itu dia terinfeksi HIV. Dan di mana juga banyak 600.000 orang telah meninggal dunia karena akibat AIDS. Walaupun ini angkanya lebih kecil dari 10 tahun yang lalu ya. Nah, kenapa banyak sekali yang terkena HIV AIDS? Karena di sana itu hubungan seks tanpa kondom, penggunaan narkoba dengan suntikan itu lebih banyak dilakukan. Apalagi penggunaan obat-obatan ya. Nah, jadi mereka itu melakukan penanggulangan dengan terapi antiretroviral ataupun ART, di mana terapi ini telah terbukti untuk memperlambat perkembangan klinis HIV dan menurunkan angka kematian terkait AIDS. Namun, permasalahannya di sini, terapi ART ini belum efektif secara maksimal. Maka di sini dibutuhkan kepatuhan yang tinggi nih terhadap orang yang akan diterapi dengan ART. Terapi ini bukan hanya dilakukan untuk orang yang terkena HIV ataupun AIDS, tetapi terapi ini lebih bagus lagi diperlakukan untuk seluruh masyarakat di daerah yang terkena HIV AIDS. Karena apa? Ini salah satu cara untuk menanggulanginya, agar mereka-mereka yang belum terkena pun atau jangan sampai terkena HIV AIDS, agar supaya mereka tidak terkena HIV AIDS. Seperti itu. Nah, kemungkinan juga ini berlaku bisa untuk mengobati depresi dan kecemasan mereka-mereka yang kena HIV dan AIDS. Jadi, terapi ini lebih bagus digunakan dan dipatuhi agar berkurangnya angka kematian dan agar berkurangnya mereka-mereka yang terkena HIV ataupun AIDS ini. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Afrizal Rangkuti. Di sini saya akan menjelaskan metode intervensi. Nah, metode intervensi pada hakikatnya psikologi kesehatan, kedokteran perilaku, dan psikologi pediatrik menerapkan metode intervensi atau penilaian, pengobatan behavioral, dan kognitif behavioral. Seiring berjalannya waktu, metode responden merupakan rangsangan netral atau rangsangan terkondisi yang dipasangkan dengan rangsangan yang muncul secara alami yang disebut rangsangan tak terkondisi. Nah, dengan sendirinya dapat memunculkan tanggapan tertentu
Inilah paradigma klasik dari Ivan Pavlov. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode operan. Nah, metode operan ini, respon yang dipelajari dapat dipertahankan atau dihilangkan melalui konsekuensi yang ditimbulkannya. Nah, metode operan ini dapat digunakan dalam psikologi kesehatan dan kedokteran perilaku, baik untuk meningkatkan perilaku yang dikatakan mengarah pada kesehatan, atau untuk menurunkan perilaku yang dikatakan berkontribusi pada masalah kesehatan. Misalnya, psikolog kesehatan telah menggunakan metode operan dalam menangani perilaku nyeri. Dari perspektif operator, banyak perilaku yang ditampilkan oleh pasien nyeri, yaitu mengeluh, merintih, dan lain-lain. Akhirnya, psikolog kesehatan menggunakan kontrak kontinuitas dalam metode ini, yaitu terapis dan pasien membuat perjanjian atau kontrak formal yang menetapkan perilaku yang diharapkan serta konsekuensi dari perilaku tertentu. Misalnya, pasien dapat diperkuat untuk lebih berpartisipasi dalam terapi fisik, minum obat, atau mengurangi jumlah keluhan somatik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode perilaku kognitif. Psikolog kesehatan menggunakan berbagai teknik perilaku kognitif. Teknik ini dapat digunakan sendiri atau bersamaan dengan strategi lain. Seperti misalnya relaksasi atau biofeedback. Nanti saya akan menjelaskan mengenai biofeedback. Selanjutnya, terapi perilaku kognitif adalah komponen utama dari pengobatan untuk sakit kepala, seperti kepala kronis. Ini menurut Blanchard dan Andrasik 1985. Sebagai contoh, perawatan Blanchard dan Andrasik dimulai dengan komponen psikoedukasi, di mana poin-poin berikut ditekankan kepada penderita sakit kepala. Contohnya, seperti ketegangan, kecemasan, dan kekhawatiran itu dapat menyebabkan sakit kepala. Kemudian, sakit kepala adalah sinyal dari tubuh bahwa orang tersebut tidak mengatasi stres secara efektif. Selanjutnya, setiap situasi dapat menyebabkan stres, dan keyakinan kita lah tentang suatu situasi itu menentukan apakah itu menghasilkan stres atau tidak. Terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang biofeedback. Biofeedback bagi sebagian orang hampir mengidentifikasikan dengan pengobatan perilaku itu sendiri. Dalam kondisi tertentu, pasien dapat belajar memodifikasi atau mengontrol proses fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, dan gelombang otak. Dengan demikian, biofeedback telah terbukti manjur, lebih baik daripada pengobatan placebo untuk sejumlah masalah yang berbeda. Ini menurut Brannon dan Weiss 2010. Misalnya, biofeedback telah berhasil digunakan dalam studi klinis untuk mengurangi sakit kepala migran dan ketegangan, hipertensi, dan nyeri punggung bawah. Namun beberapa peringatan harus diakui. Pertama, dalam beberapa kasus, efek biofeedback tidak melebihi efek yang diperoleh dari relaksasi. Nah, ini penting karena biofeedback membutuhkan peralatan yang mahal dan personil yang terlatih. Maksudnya orang yang terlatih dalam menggunakan biofeedback ini. Dengan demikian, biaya perawatan ini jauh lebih tinggi daripada alternatif seperti relaksasi. Namun demikian, beberapa penelitian telah melakukannya dan melaporkan bahwa biofeedback dapat memberikan efek positif yang
unik, terutama bagi mereka yang tidak menanggapi teknik relaksasi. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian kita pindah ke slide selanjutnya, yaitu biofeedback telah terbukti manjur lebih baik daripada pengobatan placebo untuk sejumlah masalah yang berbeda. Itu menurut Perrin and Feist pada tahun 2010. Misalnya, biofeedback telah berhasil digunakan dalam studi klinis untuk mengurangi sakit kepala migrain, ketegangan, hipertensi, dan nyeri punggung bawah. Namun beberapa peringatan harus kita ketahui. Yang pertama, dalam beberapa kasus, efek biofeedback ini tidak melebihi efek yang diperoleh dari relaksasi. Ini penting karena biofeedback membutuhkan peralatan yang mahal, personil yang terlatih. Dengan demikian, biaya perawatan ini jauh lebih tinggi daripada beberapa alternatif seperti relaksasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena biofeedback dan relaksasi seringkali disertakan dalam paket perawatan yang sama, terkadang sulit untuk memisahkan efek yang satu dari yang lain. Namun beberapa penelitian telah melakukannya dan melaporkan bahwa biofeedback dapat memberikan efek positif yang unik, terutama bagi mereka yang menanggapi teknik relaksasi. Itu menurut Lehrer, Kehl, Serkunerac, dan Woolfolk pada tahun 1994. Kemudian slide selanjutnya, pencegahan masalah kesehatan. Psikolog spesialis perilaku lainnya dan profesional medis telah meningkatkan program penyelamatan untuk mempelajari cara menangani dan mencegah berbagai perilaku manusia yang berpotensi membahayakan. Oke, misalnya seperti merokok. Berbagai teknik telah digunakan untuk mendorong orang berhenti merokok, termasuk program pendidikan, terapi keengganan, kontrak perilaku, akupuntur, intervensi, farmakologi, terapi kognitif, dan dukungan kelompok. Namun dari program-program tersebut itu sulit untuk mendorong orang berhenti merokok karena sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Kemudian kita masuk fokus masalah profesional menurut etnis dan hasil kanker. Di sini udah banyak ya penelitian-penelitian yang dilakukan, pemeriksaan atas kejadian dan angka kematian dari bentuk umum kanker di antara kelompok etnis yang berbeda mengungkapkan sejumlah perbedaan yang mencolok. Itu menurut Meyerowitz pada tahun 1998. Secara umum, orang Afrika Amerika memiliki tingkat kejadian kematian tertinggi secara keseluruhan, sedangkan orang Latin seperti Cina, Amerika, dan penduduk asli Amerika memiliki tingkat rendah. Namun angka kejadian dan kematian juga bervariasi menurut jenis kelamin dan lokasi anatomi kanker. Hal ini menjadikan kita sulit untuk mencapai kesimpulan yang umum yang berfokus pada label etnis yang luas, dalam rangka untuk mengatasi apakah kerugian sosial ekonomi dan akses perawatan kesehatan yang tidak memadai mungkin menjelaskan disparitas dan kematian akibat kanker payudara untuk wanita Amerika Afrika. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini adalah belum etnisitas itu mencakup hal yang sangat luas. Jadi menurut penelitian memang orang Afrika Amerika memiliki rentan kematian yang lebih tinggi dibandingkan orang Latin. Namun hal ini juga berpengaruh kepada jenis kelaminnya, usianya, kemudian kehidupan dia di sana. Seperti itu. Hal ini juga dapat dilihat melalui warna jenis kelamin. Ini juga bisa rentan terhadap warna jenis kelamin. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan menurut etnisitas dan hasil kanker. Baik, saya Jessica akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol. Selama bertahun-tahun, banyak pendekatan pengobatan yang telah diterapkan pada alkoholisme. Kebanyakan perawatan ini mengajarkan untuk bebas dari minuman keras atau minuman alkohol secara
total. Ini berkisar dari perawatan medis dan pengobatan seperti disulfiram atau antabius dan naltrexone hingga psikoterapi tradisional dan strategi dukungan kelompok seperti Alcoholics Anonymous. Namun, alkoholisme adalah masalah yang sangat parah terhadap hampir semua bentuk intervensi, dan tingkat kambuh atau untuk mengulangi meminum minuman yang beralkohol memiliki tingkat yang tinggi. Pendekatan lain yang lebih kontroversial terhadap pengobatan masalah alkohol adalah minum secara terkendali atau pengendalian minuman yang beralkohol. Pendekatan ini memiliki tujuan yaitu untuk dapat mengurangi minum alkohol dari yang ringan hingga yang sedang namun tetap terkendali. Nah, di sini klien juga diajari untuk mengembangkan respon coping yang alternatif dan untuk memantau asupan alkohol dengan cermat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegemukan atau obesitas. Perawatan perilaku untuk obesitas umumnya lebih banyak daripada kondisi lainnya. Salah satu alasannya adalah bahwa obesitas dikaitkan dengan gangguan medis seperti diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular atau jantung, dan juga kanker. Pengobatan tradisional dan metode pengobatan diet belum ada yang sangat efektif bagi mereka. Sebagian besar program modifikasi perilaku ini bertujuan untuk membatasi jenis makanan tertentu, kemudian juga untuk mengajarkan kapan dan di bawah ketentuan apa untuk makan, dan mempertahankan pola makan yang dimodifikasi setelah program diet atau program yang dijalankan itu berakhir. Dua meta-analisis terbaru berbasis sekolah program pencegahan obesitas yang menyarankan bahwa komponen berikut tampaknya paling bermanfaat untuk anak-anak dan remaja. Yang pertama, memodifikasi lingkungan rumah untuk membatasi akses makanan namun meningkatkan akses ke aktivitas fisik, dan juga memberikan perilaku yang baik untuk makan yang tepat atau makan makanan yang sesuai dengan porsinya. Kemudian yang kedua, mengurangi waktu menonton televisi. Yang ketiga, memodifikasi kebijakan sekolah dan lingkungan fisik sekolah untuk mendukung menjalankan diet yang lebih baik, misalnya melarang minum minuman yang bersoda, dan juga mendorong kegiatan fisik, serta yang terakhir, menyediakan pengajaran di kelas tentang menjalankan diet yang baik. Selanjutnya mengenai teknik lain yang digunakan pasien untuk mengatasi prosedur medis yang menegangkan atau operasi. Nah, perawatan dan melakukan pencegahan harus dilengkapi dengan teknik yang mendorong pasien untuk mengatasi dan menangani prosedur medis dan mengikuti anjuran medis. Dalam situasi tertentu juga, misalnya seperti venipuncture adalah hal yang umum dalam pengobatan kanker, dan prosedur ini dapat sangat menyedihkan bagi anak-anak yang menjalani pengobatan kanker. Venipuncture itu sendiri merupakan pengambilan darah vena. Nah, ini hampir sama dengan melakukan kemoterapi buat para penderita kanker. Pada umumnya, banyak orang yang tidak mau melakukannya karena banyak dampak negatif. Nah, biar para penderitanya mau melakukan pengobatan itu, maka dibuatlah sebuah intervensi untuk bisa mengurangi tingkat stres para penderita saat melakukan pengobatannya. Caranya itu dengan melibatkan peran orang tua dan anak yang penderita kanker tersebut. Di sini juga orang tua itu harus terus memberikan penguatan positif untuk anaknya dalam menjalankan pengobatan. Nah, kemudian anak yang penderita kanker tersebut harus diberikan reward kalau dia memang mengikuti step-step pengobatan, yaitu dengan memberikan stiker keberhasilan. Tetapi walaupun udah dilakukan, hal yang seperti ini hanya sebagai penguatan mental aja, bukan berarti dapat meredakan sakit yang dirasakan atau kekhawatiran saat melakukan pengobatan tersebut.
Saya, Dina Nur Aryani, akan menjelaskan tentang mengatasi prosedur medis. Yang pertama, pemeriksaan dan prosedur medis. Beberapa pemeriksaan atau prosedur medis khususnya stres. Tanpa adanya pemeriksaan dan prosedur medis, bagaimanapun pasien mungkin tidak dapat mendiagnosis dengan benar dan mungkin melewatkan intervensi penyelamatan kesehatan, yaitu tanpa adanya pemeriksaan dan prosedur medis, pasien mungkin tidak akan mengetahui tentang penyakit apa yang telah dialaminya. Yang kedua, persiapan untuk bedah. Jumlah yang cukup besar penelitian telah dilakukan dengan cara-cara untuk meningkatkan persiapan psikologis untuk pembedahan. Dengan itu, digunakan untuk mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan kesehatan dan prosedur. Intervensinya termasuk relaksasi strategi, informasi dasar tentang prosedur yang akan digunakan, informasi mengenai sensasi tubuh yang dialami selama prosedur, dan yang terakhir, keterampilan coping kognitif, atau bisa dikatakan coping kognitif itu adalah tingkah laku bertujuan untuk mengurangi perasaan tertekan yang muncul ketika menghadapi situasi stres. Selanjutnya, kepatuhan terhadap aturan. Memiliki metode pendidikan dan instruksional tidak terlalu membantu dalam meningkatkan kepatuhan, tetapi intervensi perilaku telah terbukti dan lebih sukses. Misalnya, di Matteo dan Nicola, merekomendasikan beberapa strategi umum untuk meningkatkan kepatuhan pada pasien. Yang pertama, penggunaan dorongan sebagai pengingat. Contohnya, mengambil obat sebelum makan, adanya panggilan telepon dari penyedia. Yang kedua, menyesuaikan aturan pengobatan dengan jadwal dan gaya hidup pasien. Yang ketiga, menggunakan kontrak tertulis yang menjanjikan imbalan kepada pasien untuk mematuhi pedoman pengobatan. Pengaruh besar psikologi kesehatan pada masa yang akan datang. Psikologi kesehatan, pengobatan perilaku, dan psikologi pediatrik adalah bidang yang berkembang dan lebih banyak psikolog yang memasukinya setiap tahun. Di bagian terakhir ini, kami membahas beberapa tren perawatan kesehatan, masalah pelatihan untuk psikolog pada masa depan, dan masalah penting untuk ditangani bidang ini di masa depan. Selanjutnya, tren perawatan kesehatan. Salah satu cara untuk menilai tren kesehatan di masa depan adalah dengan berkonsultasi dengan serangkaian tujuan dan sasaran pemerintah Amerika Serikat saat ini untuk meningkatkan kesehatan selama 10 tahun ke depan. Prioritas terbaru menurut Orang Sehat 2020 menyajikan 4 tujuan umum. Yang pertama, meningkatkan status kesehatan umum. Yang kedua, menghilangkan kesenjangan dan ketidakadilan pada kesehatan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial dan fisik yang mendukung kesehatan yang baik. Dan yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup yang baik di semua tahap perkembangan. Selanjutnya, saya Isani Ilaika Putri Siregar akan menjelaskan masalah penelitian, di mana sumber utama psikolog kesehatan terus menjadi program psikologi klinis. Model ilmuwan praktisi dan ilmuwan klinis yang diadopsi oleh sebagian besar program psikologi klinis memungkinkan mereka untuk melatih para dokter yang sesuai untuk psikologi kesehatan dan anak. Nah, sampai saat ini itu tidak ada spesialisasi psikologi lain yang menawarkan kombinasi pengalaman akademis, ilmiah, profesional, dan rumah sakit yang diperlukan untuk bekerja dalam pengaturan medis. Namun, subspesialisasi psikologi lainnya juga terwakili dengan baik dalam psikologi kesehatan. Tantangan lainnya itu, setiap bidang yang baru muncul memiliki masalah dalam mendefinisikan peran anggotanya, tidak terkecuali kesehatan dan psikologi anak. Bertahun-tahun yang lalu, menurut Taylor pada tahun 1984, mengidentifikasikan beberapa masalah. Mengapa intervensi atau campur tangan kedua pihak ini tidak diintegrasikan atau disatukan secara lebih luas ke dalam sistem perawatan kesehatan kita? Nah, mereka itu menyarankan beberapa kemungkinan alasan. Ada 4 alasan. Yang pertama itu ada banyak data yang mendukung peran psikologi kesehatan yang tidak diketahui oleh dokter. Nah, yang kedua juga asal-usul penyakit secara biologis dan penyakit yang dimilikinya telah ditekankan, menyebabkan banyak orang mengabaikan manfaat yang mungkin dihasilkan dari penjelasan psikososial dan intervensi perilaku. Yang ketiga, pasien mungkin menentang terhadap psikologis intervensi dan penjelasannya.
Yang terakhir itu, atau yang keempat, psikologi klinis dan pengobatan perilaku masih bingung dengan tradisional, psikoterapi jangka panjang. Dari semuanya dapat disimpulkan bahwa psikologi kesehatan dan psikologi anak, juga dikenal sebagai psikologi kesehatan anak, adalah spesialisasi yang semakin populer yang mencakup kontribusi psikologi untuk mempromosikan kesehatan dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan dan sistem perawatan kesehatan. Kebanyakan psikolog kesehatan menganut model biopsikososial atau alat asesmen yang digunakan oleh pekerja sosial untuk melakukan perbuatan atau tindakan kesehatan dan penyakit, model yang menggabungkan model biomedis yang lebih tradisional dan model psikososial. Hubungan antara stres, gaya hidup dan perilaku, kepribadian, dukungan sosial dan kesehatan membentuk dasar dari bidang psikologi kesehatan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya terima kasih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dan yang sudah mendengarkan video penjelasan ini. Semoga video penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video penjelasan ini ke semua media sosial yang kalian punya ya. Buruan!